Daughter of of Wisdom. Wisdom. Yes. Sehingga di nama kami setiap susternya itu dipanggil Suster Dewi. Kami dikenal sebagai Suster Dewi. Oh, Suster Dewi. Apa yang membuat suster itu mau memilih Daughter of Wisdom? Padahal banyak juga biara-biara lain yang ada di timur sana, di Pulau Timur, kan? Tapi kok suster bisa menyeberang pulau untuk memilih Daughter of Wisdom? Apakah kebijaksanaan itu sampai di sana? Silakan, Suster. Ya, baik Romo. Saya awalnya juga sampai, ya kadang memikir kenapa saya sampai memilih putri-putri kebijaksanaan ini. Saya sudah pakai sistem kabur dari rumah. Kabur dari rumah ya? Kabur dari rumah, tidak mau beritahu keluarga karena kan tidak diizinkan. Ya sudahlah, saya kaburlah dari rumah. Saya baru Halo, salam berjumpa sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Seminari Ponsa. Nah, pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana hidup seorang suster dalam panggilan kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, di samping saya ini ada suster cantik, menarik pula. Dia adalah seorang suster yang sebentar lagi akan menerimakan kaul kekal. Nah, untuk memulai perbincangan kami pada hari ini, kami persilahkan suster untuk perkenalan singkat. Sebelumnya, selamat siang suster. selamat siang. Salam Romo. berjumpa kembali di channel YouTube Seminari Ponsa. Silakan suster, silakan perkenalkan diri dulu. Baik, selamat siang Romo. Nama saya Suster Novriana Yudit Lenama. Saya berasal dari SOE TTS. Di sini saya juga berasal dari kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan. Wow, putri-putri kebijaksanaan. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu Daughters of Wisdom. Daughter of Wisdom. Of Wisdom, yes. Sehingga di nama kami setiap susternya itu dipanggil Suster Dewi. Kami dikenal sebagai Suster Dewi. Oh, Suster Dewi. Suster Dewi, ya. Suster Dewi ini atau kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan ini didirikan oleh Santo Louis Marie Grignon de Montfort dengan co-pendirinya itu Beata Marie Louise dari Yesus yang berasal dari Prancis. Sehingga kongregasi kami itu didirikan pada tanggal 2 Februari tahun 1703 di Prancis. Oh, didirikan di Prancis pertama. Didirikan di Berarti Prancis. lancar bahasa Prancis ya, suster. Kalau saya belum bisa belum. berbahasa Prancis. Oh iya, iya. Ya. Oke. Karena memang belum pernah ke sana. Oh, belum pernah ke sana. Belum belajar Akan ke bahasanya. sana pasti, akan ke sana. Pasti suatu saat akan ke Amin, sana. amin, amin. Aminkan pemirsa. Kami baru berkarya atau masuk ke Indonesianya itu pada tahun 2003. Oh, 2003. 2003. Tetapi mulai membuka formasinya itu 2005. Oh, 2005. 2005 baru ada formasi. Ada 2 suster. Ya, 2 orang Manggarai. Satunya dari Manggarai Tengah. Satunya dari Manggarai Barat. Oh, Manggarai Flores NTT. Iya, Flores NTT. Kalau tentunya kan bermula dari Prancis ya. Ya. Pasti sudah menyebar juga ke seluruh dunia. Tapi yang ingin saya tanyakan itu di Indonesia saja. Di mana saja tempat berkarya para suster putri-putri kebijaksanaan ini? Oke. Kalau di Indonesia baru di sekitaran Flores. Ya, baru 3 komunitas sekarang. Komunitas pertamanya itu di Poco, itu di Kecamatan Wairi. Tepat biaranya itu di belakang gereja Santo Montfort Poco. Oh, di paroki Santo Montfort Poco. Ya, benar sekali. Lalu tahun 2010 buka lagi komunitas di tenda di Jalan Gewak 1. Oh, Jalan Gewak 1. Di Jalan Gewak 1 itu.
di bagian ujung atas, di Ujung ya? bawah kaki gunung. Oh, di bawah kaki gunung. Iya, Dingin dong. iya dingin di Dingin sana. sekali. Kemudian baru tahun 2023 buka lagi komunitas di Labuan Bajo di Inggorang. Oh iya, di Inggorang. Sehingga di Indonesia baru 3 komunitas. 3 komunitas. Iya. Berarti itu masuk dalam wilayah Keuskupan Ruteng saja ya, Suster? Oh tidak, itu sekarang sudah Keuskupan Ruteng, yaitu komunitas Poco sama komunitas Tenda. Sedangkan di Labuan Bajo itu sudah komunitas Oh iya, sudah benar-benar. keuskupan tersendiri, sudah masuk Karena keuskupan baru Labuan Bajo. dimekarkan, jadi yang komunitas Gorang sudah masuk dalam wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Oke, Suster. Menarik juga dari kehidupan membiara para suster ini, dilihat dari tampilannya ya. Karena biasanya saya lihat kan tampilan itu keseluruhan, full satu setel pakaian kebiara. Tapi kok ini ada 2 setel, bajunya sendiri, roknya sendiri. Apakah ada alasan tertentu sampai begitu, beda dengan yang lain? Kalau untuk kami tentu beda dengan kongregasi yang lain. Nah, karena pada umumnya, khususnya di Keuskupan Ruteng, hampir semua kongregasi yang ada di situ itu berjubah panjang. Ya, Kalau satu kami, setel. ya satu setel. Kalau kami cukup rok, baju putih sama rompi. Ya, Sama ini. rompi. Ya, karena bagi kami ya seragam itu tidak tidak semena-mena itu menjadi identitas seorang biarawati. Ya, yang penting hatinya. tetap ya, yang penting hatinya itu. Yang Ya. penting hatinya. Namun ya karena kami di negara-negara lain juga tidak menggunakan Pakaian seragam kebiaraan itu. kebiaraannya itu. Oh, iya. Kami para suster yang pertama, yang perintis waktu masuk di Indonesia juga tidak berseragam. Tetapi karena untuk menyesuaikan dengan wilayah di mana kami berada, ya sudah kita berseragam dengan pilihannya itu rok dengan baju, Rok dan baju. ya, sama rompinya itu. Oh. Saya kira ada unsur teologis tuh. Artinya atas dan bawah itu milik Tuhan. Oh, saya bercanda. Oke, Suster. Berkaitan dengan proses pembinaan itu, butuh berapa tahun sih untuk bisa mencapai kaul kekal? Mungkin bisa dijelaskan singkat pendidikannya, pembinaannya itu, proses awalnya, tengahnya, sampai dengan puncak di kaul kekalnya. Kami proses formasinya memang cukup lama. Untuk sampai di titik kaul kekalnya itu, saya pribadi ini tahun yang ke-14. Oh, tahun ke-14 ya? Ke-14 ya. Berarti Karena 14 tahun pembinaan gitu. Ya, karena kami pembinaan awalnya itu, di mana disebut aspiran itu 2 tahun. Itu zaman saya. 2 tahun aspiran, kemudian 2 tahun postulan, dan juga 2 tahun novis. 2 tahun aspirannya itu kami adakannya di Poco. Kemudian 1 tahun postulannya itu kami adakannya di komunitas Tenda. Dan 1 tahun kedua postulannya itu kami adakannya di Filipina. Kemudian novis 2 tahun juga di Filipina. Sehingga kami formasi awalnya itu 3 tahun di Indonesia, 3 tahunnya di Filipina. Baru kemudian pas masuk tahun kedua novisnya itu 6 bulan awalnya itu kami kembali ke negara asal untuk hidup berkomunitas lah seperti itu, untuk bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Setelah 6 bulan kami kembali ke rumah formasi di Filipina itu untuk melanjutkan pembinaannya itu. Baru kemudian kembali ke negara asal untuk kaul pertamanya. Ya. Jadi selama kaul pertamanya itu minimal 6-9 tahun baru bisa kaul kekal. Berarti dari pembinaan awal sampai dengan kaul pertama itu berapa tahun, Suster? Saya 6 tahun. 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. 6 tahun dengan 3 tahun aspiran, kemudian 3 tahun di postulat novisiat ya? Ya. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian setelah
Kaul pertama baru menunggu 6 sampai 9 tahun lagi. Ya, 9 tahun lagi untuk untuk mencapai kaul kaul kekal itu ya. kekal. Ya, seperti Dan dalam proses untuk mencapai kaul kekal itu, apakah ada pendidikan misalnya studi di kampus kah, ataukah langsung dengan pelayanan pastoral atau pelayanan kategorial, Suster? Kalau kami setelah kaul itu 2 tahun, minimal 2 tahun berkarya dulu, menjalani ya misi-misi karya pastoral seperti itu, baru nanti kemudian kuliah. Setelah kuliah baru bisa melamar untuk kaul kekal seperti itu. Berarti wajib kuliah ya, Suster? Ya, Oh, wajib. wajib. Dengar ya, Seperti itu. Suster Putri Kebijaksanaan untuk bisa mencapai kaul kekal, selain berpastoral, mereka juga diwajibkan untuk kuliah. Terus Suster ini berkaitan dengan berkaitan dengan karya-karya pastoral tadi itu, karya pastoral utama dari kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan ini apa, Suster? Kalau untuk kami di Indonesia itu, kami lebih berkarya pada bidang pendidikan. Oh, pendidikan. Itu yang untuk sementara ini kami punya 2 PAUD. Itu berlokasi di komunitas Poco. Ya. Ya, satunya di Paroki Poco, satunya di salah satu stasi yang juga termasuk Paroki Poco, yaitu Stasi Welong. Stasi Welong. Ya. Oh, masih dalam wilayah Paroki Poco ya? Masih dalam wilayah Paroki Poco. Dan selain berkarya di bagian pendidikan, kami juga berkarya di bagian pastoral, di mana kami juga ikut membantu pelayanan di paroki, di stasi-stasi untuk memimpin ibadat setiap hari Minggu, juga setiap perayaan Natal Paskah bisa berasistensi keluar. Seperti itu ya. Membantu pelayanan para pastor di paroki seperti itu ya. Seperti Lalu kami juga istilahnya itu bagi sambut. Ya. Bagi komuni untuk orang sakit, juga, orang yang tua-tua seperti itu. Berkaitan dengan karya-karya berkaitan dengan pendidikan tadi, kemudian karya pastoral yang lainnya, apakah banyak yang sudah melihat atau mengikuti ataupun ingin mengalami hidup seperti yang Suster Putri Kebijaksanaan hidupi? Apakah sudah banyak calonnya atau tidak dari karya-karya yang sudah didirikan? Kalau lihat dari karya-karya, ya sudah ada calon, walaupun tidak banyak sekali masuk, tetapi sampai sekarang masih ada, setiap tahun masih ada calon. Setiap tahun ada calon. Ya, setiap tahun masih ada calon. Untuk sementara kami punya 1 aspiran. Ya, 2 postulan dan 2 novis. Ya, lalu untuk suster yang berkaul sementara atau yang baru berkaul pertamanya itu ada 13 orang. 13 orang, banyak 13 ya? orang. Ya. Okay. Berkaitan dengan itu tadi, pembinaan dalam kehidupan membiara sebagai Suster Putri-Putri Kebijaksanaan atau bahasa Inggrisnya tadi Doctor of Wisdom, keren sekali namanya. Pembinaannya tadi itu, apakah yang masuk melamar untuk jadi suster itu, apakah dia dari tamat SMP kah, atau dari tamat SD kah, atau tamat SMA? Itu wajib tamat SMA. Wajib tamat SMA. Tamat SMA, ya. Kemudian yang pastinya perempuan kan? Yang pastinya perempuan. Ya, tamat SMA, yang pastinya perempuan dan sehat jasmani dan rohani. Oh ya, penting itu sehat jasmani dan rohani. Penting. Ya. Ini kita masuk dalam pertanyaan reflektif ya, Suster. Kan Suster sudah 14 tahun hidup dalam biara sebagai seorang putri kebijaksanaan. Apa yang membuat Suster itu mau memilih Doctor of Wisdom? Padahal banyak juga biara-biara lain yang ada di timur sana, di Pulau Timur tuh kan. Tapi kok Suster bisa menyeberang pulau untuk memilih Doctor of Wisdom? Apakah kebijaksanaan itu sampai di sana? Silakan, Suster. Ya, baik Romo. Saya awalnya juga sampai, ya kadang memikir, kenapa saya sampai memilih putri-putri kebijaksanaan ini? Karena jujur awalnya sejak saya SMA itu saya sering kontakkan dengan salah satu kongregasi, itu
mereka ada di Atambua, Hmm. sering kontakan dan ya saya yakin waktu itu bahwa saya akan bergabung ke kongregasi mereka. Ya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan salah satu suster putri-putri kebijaksanaan, Suster Harlet namanya, orang Madagaskar, Hmm. beliau kebetulan waktu itu yang pergi untuk melakukan aksi panggilan Aksi panggilan. ke wilayah kami. Saya waktu itu berjumpanya di jalan. Oh, jumpa di jalan. Jumpa di jalan. Saya dari kampung nenek saya mau ke rumah kami nih. Jadi berjumpanya di jalan. Begitu saya berjumpa dengan Suster Harlet, saya diberikan brosur. Lalu tanpa pikir panjang, entah apa, tidak, karena saya tidak, ya memang tidak mengenal sama sekali kongregasi ini. Karena kan pertama kali susternya pergi ke sana. Saya lalu memutuskan untuk bergabung dengan suster putri-putri kebijaksanaan ini. Tetapi sayangnya saya waktu itu ketika saya menyampaikan keinginan saya ke keluarga saya tidak diizinkan awalnya. Tidak diizinkan sehingga ya panjang ceritalah, Ya. saya tidak bisa datang pada waktu yang bersamaan dengan susternya ini. Ya. Suster jemput 4 teman saya, lalu mereka datang 1 bulan kemudian baru datang untuk jemput saya lagi, seperti itu. Tetapi waktu datang jemput saya itu, saya sudah pakai sistem kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah, tidak mau beritahu keluarga karena kan Ya. tidak diizinkan. Ya sudahlah, saya kaburlah dari rumah. Saya baru dapat izin sepenuhnya dari keluarganya itu setelah 3 tahun di Biara. Setelah 3 tahun. Masih Iya, aspirat kasih. postulan tahun pertama. Oh, postulan tahun Waktu pertama. itu ya pergi libur untuk melanjutkan formasi ke Filipina. Baru saya Mendapat dapat izin ya penuh. izin penuh dari keluarga. keluarga. Karena itulah saya pergi kan sudah bawa dengan tiket pulang. Maka begitu saya beritahu, memang sempat ditantang lagi. Tetapi saya bilang mau izin tidak izin saya tetap pulang karena sudah bawa dengan tiket. Ya sudahlah, mengalahlah keluarga, mereka izinkan saya. Mungkin Dari karena situ, mereka melihat sudah ada aura-aura kebijaksanaan dalam diri. Sampai Ya. mereka izinkan. Ya, Jadi, tapi ya seiring bersyukurlah suster ya. itulah dia. Bisa berjalan selama 14 tahun. Dan sebentar lagi akan menerima kaul kekal ya suster ya. Seperti itulah. Terima kaul kekal. Tentunya ada perasaan-perasaan yang berlalu lalang di pikiran, di hati untuk sebentar lagi, karena sebentar lagi mau kaul kekal ya. Ya. Kaul kekal selama 14 tahun sudah menjalani proses pembinaan dan lebih matang sehingga mau mengatakan bahwa saya mau menjadi suster putri kebijaksanaan secara utuh di dalam Biara Daughter of Wisdom ini. Apa perasaan suster sekarang ini? Perasaan saya untuk sementara ini campur aduk. Adanya senang, ya senang karena bisa sampai pada titik ini. Ada juga rasa ragu atau takut dalam hal begini karena saya tidak tahu hidup kedepannya itu bagaimana. Apalagi hidup di mana saya akan menyerahkan diri saya seutuhnya untuk melayani Tuhan melalui kongregasi ini, kongregasi putri-putri kebijaksanaan, di mana saya belum pernah berada di fase itu, maksudnya hidup sebagai seorang suster yang berkaul kekal. Ya. Tentu ada kecemasan, apakah saya bisa nanti? Ya, tetapi ya kembali lagi, saya melihat dan tetap percaya bahwa kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk berada sampai pada titik ini, saya tetap percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang akan selalu mendampingi saya dalam hidup selanjutnya. Sehingga adanya rasa senang, excitement, ada juga kecemasan dalam diri saya itu. Saudara-saudara Kristiani, sahabat-sahabat yang terkasih,
Tentu pengalaman suster ini berkaitan dengan perasaan dia ini campur aduk ya. Kita mau mengatakan bahwa kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam menjalani panggilan Tuhan ini, justru disitulah Tuhan sedang bekerja. Baik Tuhan yang sekarang maupun Tuhan yang akan datang, dia tetap sama, selalu ada untuk kita. Benar kan, Suster? Benar sekali. Jangan Romo. sampai salah saya ngomong. Benar sekali, Romo. Suster ya. Karena kita dibatasi oleh waktu nih, Suster. Sebelum akhir hari kita punya diskusi ini, saya minta Suster untuk promosi singkat sedikit untuk biara Suster Dewi. Siapa tahu nanti dalam YouTube ini ada yang mau melamar, itu kan bisa langsung kontak person dengan Suster itu. Silakan Suster, promosi sebentar. Promosi. Oke, baik. Setelah mendengarkan sharing singkat dari saya, ini saya mau mengajak adik-adik, teman-teman yang ingin mengalami atau menghidupi hidup yang sama, hidup religius. Tentu di sini banyak kongregasi yang sudah teman-teman atau adik-adik mengenalnya. Nah, di sini saya sudah saya memperkenalkan kepada adik-adik semua salah satu kongregasi yang ada juga di Indonesia, yaitu di Ruteng, yakni Kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan. Ya, seperti yang saya sharingkan tadi, formasi saya 6 tahun, formasi awalnya itu. Tetapi sekarang dengan setelah melihat-lihat, mengalami, ya dari pengalaman tahun per tahun, sudah ada perubahan di mana formasi kami itu cuma 4 tahun. Ya. Ya, 4 tahun itu yakni 1 tahun aspiran, 1 tahun postulan, dan 2 tahun novis. Jadi dipersingkat sekarang? Dipersingkat sekarang. Sehingga bagi teman-teman, adik-adik yang mau hidup membiara, silahkan bergabung, silahkan kontak kami, Kongregasi Putri-Putri Kebijaksanaan. Bisa kontak melalui akun FB Putri-Putri Kebijaksanaan, atau akun pribadi silakan Novriana Yudit, atau bisa juga kontak melalui para saudara kami, para Romo SMM Serikat Maria Montfortan yang ada di Malang, ada di Bandung, ada juga di Flores, di Ruteng, di Labuan Bajo, di Kalimantan. Mereka sudah duluan di mana-mana di Indonesia ini, sehingga silahkan kontak, nanti akan disampaikan kepada kami kalau teman-teman kontaknya melalui para saudara kami. Seperti itu. Intinya perempuan ya. Yang lamar untuk jadi suster perempuan yang tamatan SMA, sehat jasmani dan rohani. Oke. Itu saja sudah cukup untuk bisa menjadi calon suster Putri-Putri Kebijaksanaan. Ya, terima kasih Suster untuk kebersamaan kita pada siang hari. Dan untuk yang paling penting bahwa pada hari ini tanggal 25 Maret Suster akan menerimakan kalau kekalnya. Ya, kita doakan semoga Suster sungguh-sungguh menyatakan kesanggupan dan jawaban ya-nya untuk panggilan kudus ini, agar ia tetap selalu disinari oleh Tuhan, disemangati dalam karya pastoralnya, dan juga semakin menghidupkan semangat cinta kerajaan Allah di tengah dunia di mana Suster berkarya. Ya, Suster. Oke, saudara-saudari, sahabat-sahabat Kristiani yang terkasih, demikianlah kami bincang-bincang pada siang hari ini. Semoga tetap semangat selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube ini ya. Dan juga jangan lupa doakan Suster untuk penerimaan kekal-kekalnya pada hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati.